Ini adalah cerita sebuah desa yang terjebak dalam kutukan abadi. Desa itu, yang dahulu makmur dan penuh kehidupan, kini membeku dalam keheningan yang menyeramkan. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada hembusan angin yang menggerakkan dedaunan, hanya hamparan es yang membekukan waktu dan bayangan-bayangan yang menghantui kegelapan. Raksa, seorang pemuda pemberani, mendengar legenda tentang desa tersebut dan bertekad untuk mengungkap misteri yang telah lama tersembunyi. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di kaki gunung yang menjulang tinggi, tersembunyi sebuah desa yang dahulu makmur dan damai. Desa itu dikenal dengan nama Raga Sakti, sebuah tempat yang terletak di lembah subur dengan sawah menghampar luas. Mata air jernih mengalir dari pegunungan, memberikan kehidupan bagi para penduduk yang bergantung pada alam. Mereka hidup dalam kedamaian, menjunjung tinggi tradisi, dan menghormati leluhur. Namun, semua itu berubah dalam satu malam yang membawa kutukan abadi. Alkisah, di tengah desa tersebut berdiri sebuah batu hitam besar yang diakini sebagai tempat bersemayamnya arwah leluhur. Batu itu dijaga dengan penuh penghormatan. Tak seorang pun berani menyentuhnya sembarangan. Para tetua desa selalu berpesan bahwa batu tersebut tidak boleh dipindahkan atau dihancurkan, sebab di dalamnya terkandung kekuatan yang melindungi desa dari bencana. Namun, peringatan itu perlahan-lahan dilupakan oleh generasi muda yang mulai mengabaikan adat dan kepercayaan lama. Sampai pada suatu hari, seorang pemuda bernama Surapati, yang dikenal angkuh dan tidak percaya dengan mitos leluhur, menantang kepercayaan itu. Ia meyakini bahwa batu hitam tersebut hanya sebatas bongkahan tak bernilai. Di bawah naungan malam, dengan kapak di tangannya, ia mencoba menghancurkan batu itu untuk membuktikan bahwa kutukan hanyalah cerita lama yang tak berdasar. Namun, begitu kapaknya menyentuh permukaan batu, langit mendadak berubah. Angin bertiup kencang, petir menyambar, dan gemuruh bergema dari dalam bumi. Batu hitam itu retak dan dari dalamnya mengalir asap tebal yang berbau menyengat. Penduduk desa yang terbangun dari tidurnya hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Suara raungan mengerikan menggema dari gunung, seolah ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Tak lama kemudian, udara menjadi dingin dengan cepat. Embun beku mulai menutupi pepohonan, dan dalam hitungan detik, angin es berhembus begitu dahsyat, membekukan apapun yang dilewatinya. Jeritan menggema ketika satu persatu penduduk desa merasakan tubuh mereka mengeras seperti batu es. Raga Sakti yang semula hangat dan subur, kini berubah menjadi desa beku dalam sekejap mata. Surapati yang menyaksikan kejatuhan desanya, hanya bisa berdiri kaku dalam ketakutan. Ia mencoba melarikan diri, namun dinginnya udara menusuk hingga ke tulang, membuat kakinya lemah dan tubuhnya membeku perlahan. Sebelum sepenuhnya kehilangan kesadaran, ia melihat sosok kabur dengan mata berkilat merah, berdiri di atas batu hitam yang kini telah terbelah. Sejak malam kutukan itu, Gunung Rajapati tidak pernah sama lagi. Langit di atasnya selalu diselimuti awan hitam, dan puncaknya tertutup salju abadi yang tak pernah mencair. Hutan di sekeliling desa membeku dalam keheningan. Pepohonan berdiri kaku dengan ranting-ranting tertutup lapisan es. Burung-burung tak lagi berkicau, hewan-hewan lenyap, dan tak ada lagi suara kehidupan. Gunung itu seolah menelan semuanya dalam kekosongan yang mencekam. Para pengembara yang kebetulan melewati lembah di sekitar gunung seringkali merasakan hawa dingin yang tak wajar. Bahkan di siang hari yang terik, begitu memasuki wilayah itu, suhu tiba-tiba turun drastis dan napas mereka berubah menjadi kabut tipis. Beberapa orang yang nekat mencoba mendekati desa Raga Sakti, tak pernah kembali. Hanya jejak mereka yang tertinggal di salju, seolah mereka menghilang tanpa jejak. Para tetua di desa-desa sekitar memperingatkan bahwa gunung itu kini dihuni oleh roh-roh penasaran. Mereka percaya bahwa arwah para penduduk Raga Sakti masih terperangkap dalam es, tidak bisa bergerak ataupun berbicara, tetapi tetap sadar akan nasib mereka yang tragis. Ada pula yang mengatakan bahwa Surapati tidak mati, melainkan dikutuk menjadi penjaga gunung, berjalan tanpa henti di antara bayangan salju, mencari penebusan yang tak kunjung datang. Namun, meskipun cerita-cerita itu telah lama beredar, masih ada beberapa orang yang tertarik untuk mengungkap misteri gunung terkutuk itu. Mereka adalah para pemburu harta karun, sejarawan, dan petualang yang tak mengenal rasa takut. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Raksa, seorang pengelana yang telah mendengar legenda Gunung Rajapati sejak kecil. Dengan hati penuh tekad, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke gunung itu,
mencari kebenaran di balik kisah menyeramkan yang telah menghantui desa-desa sekitar selama puluhan tahun. Raksa tidak percaya pada kutukan. Ia menganggap semua itu hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan. Dengan membawa perbekalan yang cukup, ia menelusuri jalanan berbatu menuju kaki gunung. Namun, semakin dekat ia ke sana, semakin berat langkahnya terasa. Udara mulai dingin, dan di kejauhan, ia bisa melihat bayangan kabur dari desa yang katanya telah membeku. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan sesuatu telah mengawasinya sejak pertama kali ia melangkah ke tanah terkutuk itu. Raksa terus melangkah dengan hati-hati di antara pepohonan yang tertutup es. Napasnya membentuk kabut putih di udara dingin yang menggigit. Langkah kakinya nyaris tak bersuara di atas salju yang membeku. Tetapi hatinya merasa bahwa ia tidak sendiri. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik kabut tebal yang menggantung rendah, mengawasinya dalam diam. Entah itu makhluk hidup atau sekadar perasaan yang muncul akibat suasana menyeramkan di tempat ini, ia tidak tahu. Saat ia semakin dekat ke desa yang dikutuk, udara semakin membeku. Kulitnya mulai terasa perih, dan meskipun ia telah mengenakan pakaian hangat, dingin yang menusuk seakan datang dari dalam tanah itu sendiri. Seolah-olah tempat ini memiliki kehidupan, memiliki kesadaran, dan tidak menyambut kedatangannya. Namun, Raksa bukanlah orang yang mudah takut. Ia telah menghadapi berbagai bahaya dalam petualangannya sebelumnya, dan ia percaya bahwa setiap misteri memiliki kunci pemecahannya. Di tengah perjalanan, Raksa menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Ada jejak kaki di atas salju, membekas dengan sangat jelas, seolah baru saja dibuat. Ia berjongkok dan menyentuh jejak tersebut, mencoba memastikan apakah itu berasal dari manusia atau binatang. Namun, semakin ia perhatikan, semakin aneh bentuknya. Jejak itu tampak lebih besar dari ukuran kaki manusia biasa, dengan tanda-tanda seretan di belakangnya, seperti sesuatu yang diseret di atas permukaan es. Raksa menegakkan tubuhnya dan menyapu pandangannya ke sekitar, mencari tanda-tanda keberadaan makhluk lain di tempat itu. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan hitam yang menari-nari di dalam kabut tebal. Sesuatu bergerak di kejauhan, tapi begitu ia mencoba mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan jejak kaki tambahan yang semakin jauh. Ia merasa bahwa ia sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tidak dapat ia lihat dengan jelas. Ia melanjutkan perjalanannya, mengikuti jejak kaki tersebut dengan harapan dapat menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi di desa ini. Semakin jauh ia berjalan, semakin jelas bahwa tempat ini bukan hanya sekadar desa yang membeku. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang bersembunyi di balik es yang menutupi segalanya. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membuat butiran salju beterbangan seperti jarum tajam yang menghantam wajahnya. Ia terpaksa menutupi matanya dengan lengannya dan melangkah perlahan-lahan, meraba-raba jalan di depan. Saat ia akhirnya bisa membuka matanya kembali, ia sudah berdiri di tepi desa Raga Sakti yang membeku. Pemandangan di hadapannya sungguh mengerikan. Rumah-rumah berdiri kaku dengan lapisan es yang tebal, seolah waktu berhenti di tempat ini. Pohon-pohon di sekitar desa tertutup kristal es yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Tetapi bukannya indah, pemandangan itu justru terasa menyeramkan. Di antara rumah-rumah yang membeku, Raksa bisa melihat sosok-sosok manusia yang terjebak dalam es, dengan ekspresi ketakutan yang tergambar jelas di wajah mereka. Raksa menelan ludahnya dengan susah payah. Desa ini benar-benar membeku, bukan hanya secara metaforis, tetapi secara harfiah. Ia berjalan mendekati salah satu patung es yang dulunya adalah seorang penduduk, memperhatikan wajahnya yang seperti sedang menjerit. Ia bisa melihat butiran es yang terbentuk di sekitar bibir sosok itu, seolah ia mencoba berteriak sebelum akhirnya membeku sepenuhnya. Tiba-tiba, dari balik rumah yang tertutup salju, terdengar suara langkah kaki. Raksa membalikan tubuhnya dengan cepat, mencabut pisau yang ia bawa di sabuknya. Ia menajamkan pendengarannya, mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, yang ia temukan hanyalah bayangan gelap yang bergerak cepat, menghilang ke dalam kegelapan. Jantung Raksa berdegup kencang. Ia sadar, ia tidak sendirian di tempat ini. Dengan hati-hati, Raksa berjalan lebih dalam ke dalam desa. Matanya terus mengawasi setiap sudut gelap yang berpotensi menjadi tempat persembunyian sesuatu yang tidak ia pahami. Udara semakin dingin, dan salju yang turun semakin tebal, menutupi jejak langkahnya sendiri. Ia sadar bahwa jika ia tidak berhati-hati, ia bisa tersesat di tempat ini selamanya.
Sama seperti mereka yang datang sebelumnya dan tidak pernah kembali. Di tengah kesunyian desa yang membeku, terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan. Raksa menajamkan pendengarannya, mencoba mencari arah datangnya suara itu. Ia mengikuti suaranya dengan langkah perlahan, menembus lorong-lorong sempit di antara rumah-rumah yang tertutup es. Suara itu semakin jelas, menyerupai rintihan, seolah seseorang sedang berbicara dalam bahasa yang tak dimengertinya. Saat ia sampai di pusat desa, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku dalam ketakutan. Di tengah alun-alun desa, di bawah sebuah pohon besar yang batangnya tertutup es, berdiri sesosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi tubuhnya diselimuti kabut dingin, dan dari tangannya mengalir uap beku yang berputar-putar di udara. Raksa mundur perlahan, tetapi tanah di bawahnya licin, membuatnya hampir terpeleset. Makhluk itu menoleh ke arahnya dengan gerakan yang perlahan, dan seketika Raksa merasakan hawa dingin yang lebih menusuk daripada sebelumnya. Sosok itu melangkah maju, suaranya bergema seperti angin yang berbisik di antara reruntuhan. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Suara itu terdengar seperti dua suara berbicara sekaligus, menyeramkan dan menggema di udara. Raksa mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia menggenggam pisau di tangannya lebih erat. Tetapi ia tahu bahwa senjata biasa mungkin tidak akan berguna melawan makhluk seperti ini. Ia harus menemukan cara lain untuk berhadapan dengannya. Makhluk itu melangkah lebih dekat, dan Raksa bisa melihat lebih jelas wujudnya. Wajahnya tampak seperti manusia, tetapi kulitnya kebiruan dan retak seperti es yang hampir pecah. Matanya bersinar seperti bara api di tengah kegelapan, dan napasnya mengeluarkan kabut putih yang mengalir di udara. "Kau mencari jawaban?" tanya makhluk itu dengan suara yang semakin berat. "Atau kau hanya ingin menjadi korban berikutnya?" Raksa menelan ludahnya. Ia tidak bisa lari sekarang. Ia harus menghadapi makhluk ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa yang membeku ini. Bab 5. Bisikan dari Kegelapan. Raksa berdiri tegak, meskipun hatinya berdebar kencang. Sosok makhluk yang berdiri di hadapannya jelas bukan manusia biasa, dan hawa dingin yang mengelilinginya semakin menusuk tulang. Kabut es yang berputar-putar di sekitarnya seakan memiliki nyawa sendiri, bergerak mengikuti hembusan napasnya yang membentuk awan putih di udara yang membeku. Suara makhluk itu menggema, seolah berasal dari kedalaman tanah yang telah lama terkubur oleh waktu. "Jawaban." Raksa mengulang kata-kata makhluk itu, suaranya sedikit bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Aku datang ke desa ini untuk mencari kebenaran. Aku ingin tahu mengapa tempat ini membeku, mengapa kutukan ini terjadi, dan bagaimana cara mengakhirinya." Makhluk itu tertawa kecil, tetapi suaranya terdengar seperti angin yang menderu di antara tebing-tebing es. Tatapan matanya yang merah menyala tidak pernah berpaling dari Raksa, seakan sedang menilai niatnya yang sebenarnya. "Semua orang yang datang ke sini mencari jawaban, tetapi tidak ada yang bisa membawanya keluar," katanya. Langkahnya perlahan mendekat, dan dengan setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya membeku semakin tebal. Raksa menggenggam gagang pisaunya lebih erat. Tetapi ia tahu senjata ini mungkin tidak akan berguna melawan makhluk yang berasal dari dunia lain. Ia harus mencari cara lain, sesuatu yang lebih dari sekadar perlawanan fisik. Mungkin jawaban itu ada di dalam perkataan makhluk ini, dalam misteri yang belum terungkap. Jika tidak ada yang berhasil keluar, lalu bagaimana kau bisa tahu bahwa tidak ada jawaban? Raksa bertanya dengan nada menantang, mencoba menggali lebih dalam. Setiap kutukan pasti memiliki asal-usulnya. Tidak mungkin sesuatu yang sebesar ini terjadi tanpa alasan. Makhluk itu terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan kata-kata Raksa. Kabut dingin di sekitarnya tampak bergerak lebih lambat, tidak sebuas sebelumnya. Kemudian, ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, bayangan di sekitarnya mulai bergerak. Dari balik reruntuhan rumah-rumah es, sosok-sosok lain mulai muncul, berdiri dalam diam, mata mereka kosong, tubuh mereka membeku tetapi tidak hancur. Raksa menahan napasnya saat melihat lebih banyak sosok yang menyerupai manusia tetapi telah lama membatu dalam es. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti patung yang terjebak dalam waktu yang beku. Namun, ketika angin kembali bertiup, bisikan-bisikan lirih mulai terdengar, datang dari segala arah. Bisikan itu bukanlah suara yang bisa dimengerti dengan mudah.
Kata-katanya terdengar seperti bahasa kuno, sesuatu yang telah lama dilupakan. Namun, di antara suara-suara itu, Raksa bisa menangkap potongan-potongan makna. Kutukan, pengkhianatan, dendam, pengorbanan, takdir yang tak terhindarkan. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang berakar dari masa lalu desa ini. Makhluk yang berdiri di hadapannya bukanlah satu-satunya entitas yang mengawasi tempat ini. Ada roh-roh lain, jiwa-jiwa yang terperangkap, menunggu sesuatu, atau seseorang, untuk membebaskan mereka dari nasib mengerikan yang telah lama menjerat mereka. Raksa mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah desa ini dikutuk karena dosa di masa lalu? Ataukah ada seseorang yang telah melakukan sesuatu yang begitu mengerikan, hingga menyebabkan seluruh tempat ini membeku selamanya? Ia merasa bahwa semakin dalam ia menggali, semakin besar bahaya yang mengintainya. Namun, ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia telah melangkah terlalu jauh. Makhluk itu menundukkan kepalanya, lalu berbicara dengan suara yang lebih pelan tetapi tetap mengandung ancaman. Kau ingin jawaban? Maka kau harus melihatnya sendiri. Tiba-tiba, tanah di bawah Raksa bergetar, dan es yang menutupi desa mulai retak, mengungkap sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah bayangan besar muncul dari dalam retakan, dan suara jeritan yang mengerikan menggema di seluruh desa yang membeku. Raksa berdiri tegak, meskipun hatinya berdebar kencang. Sosok makhluk yang berdiri di hadapannya jelas bukan manusia biasa, dan hawa dingin yang mengelilinginya semakin menusuk tulang. Kabut es yang berputar-putar di sekitarnya seakan memiliki nyawa sendiri, bergerak mengikuti hembusan napasnya yang membentuk awan putih di udara yang membeku. Suara makhluk itu menggema, seolah berasal dari kedalaman tanah yang telah lama terkubur oleh waktu. Jawaban. Raksa mengulang kata-kata makhluk itu, suaranya sedikit bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Aku datang ke desa ini untuk mencari kebenaran. Aku ingin tahu mengapa tempat ini membeku, mengapa kutukan ini terjadi, dan bagaimana cara mengakhirinya. Makhluk itu tertawa kecil, tetapi suaranya terdengar seperti angin yang menderu di antara tebing-tebing es. Tatapan matanya yang merah menyala tidak pernah berpaling dari Raksa, seakan sedang menilai niatnya yang sebenarnya. Semua orang yang datang ke sini mencari jawaban, tetapi tidak ada yang bisa membawanya keluar. Katanya, langkahnya perlahan mendekat, dan dengan setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya membeku semakin tebal. Raksa menggenggam gagang pisaunya lebih erat. Tetapi ia tahu senjata ini mungkin tidak akan berguna melawan makhluk yang berasal dari dunia lain. Ia harus mencari cara lain, sesuatu yang lebih dari sekadar perlawanan fisik. Mungkin jawaban itu ada di dalam perkataan makhluk ini, dalam misteri yang belum terungkap. Jika tidak ada yang berhasil keluar, lalu bagaimana kau bisa tahu bahwa tidak ada jawaban? Raksa bertanya dengan nada menantang, mencoba menggali lebih dalam. Setiap kutukan pasti memiliki asal-usulnya. Tidak mungkin sesuatu yang sebesar ini terjadi tanpa alasan. Makhluk itu terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan kata-kata Raksa. Kabut dingin di sekitarnya tampak bergerak lebih lambat, tidak sebuas sebelumnya. Kemudian, ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, bayangan di sekitarnya mulai bergerak. Dari balik reruntuhan rumah-rumah es, sosok-sosok lain mulai muncul, berdiri dalam diam, mata mereka kosong, tubuh mereka membeku tetapi tidak hancur. Raksa menahan napasnya saat melihat lebih banyak sosok yang menyerupai manusia tetapi telah lama membatu dalam es. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti patung yang terjebak dalam waktu yang beku. Namun, ketika angin kembali bertiup, bisikan-bisikan lirih mulai terdengar, datang dari segala arah. Bisikan itu bukanlah suara yang bisa dimengerti dengan mudah. Kata-katanya terdengar seperti bahasa kuno, sesuatu yang telah lama dilupakan. Namun, di antara suara-suara itu, Raksa bisa menangkap potongan-potongan makna. Kutukan, pengkhianatan, dendam, pengorbanan, takdir yang tak terhindarkan. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang berakar dari masa lalu desa ini. Makhluk yang berdiri di hadapannya bukanlah satu-satunya entitas yang mengawasi tempat ini. Ada roh-roh lain, jiwa-jiwa yang terperangkap, menunggu sesuatu, atau seseorang, untuk membebaskan mereka dari nasib mengerikan yang telah lama menjerat mereka.
Raksa mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah desa ini dikutuk karena dosa di masa lalu? Ataukah ada seseorang yang telah melakukan sesuatu yang begitu mengerikan hingga menyebabkan seluruh tempat ini membeku selamanya? Ia merasa bahwa semakin dalam ia menggali, semakin besar bahaya yang mengintainya. Namun, ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia telah melangkah terlalu jauh. Makhluk itu menundukkan kepalanya, lalu berbicara dengan suara yang lebih pelan tetapi tetap mengandung ancaman. Kau ingin jawaban? Maka kau harus melihatnya sendiri. Tiba-tiba, tanah di bawah raksa bergetar, dan es yang menutupi desa mulai retak, mengungkap sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah bayangan besar muncul dari dalam retakan, dan suara jeritan yang mengerikan menggema di seluruh desa yang membeku. Raksa melompat ke belakang, mencoba menjaga keseimbangannya di atas es yang mulai retak. Dari dalam tanah yang membeku, sesuatu yang besar perlahan muncul, seolah bangkit dari tidur panjangnya. Cahaya bulan yang pucat menerangi wujudnya. Sesosok makhluk raksasa dengan tubuh yang tertutup lapisan es tebal, matanya kosong, tetapi suaranya menggema di seluruh desa. Makhluk itu bukanlah makhluk biasa. Tubuhnya tampak seperti perpaduan antara manusia dan binatang, dengan tangan yang besar dan kuku tajam yang terlihat seperti bisa mencabik apapun yang mendekatinya. Napasnya yang berat mengeluarkan kabut es, dan setiap gerakannya membuat salju di sekitarnya beterbangan. Raksa bisa merasakan hawa dingin yang lebih kuat dari sebelumnya, seakan makhluk ini adalah sumber dari semua kutukan yang terjadi di desa ini. Makhluk yang sebelumnya berbicara dengan raksa berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Ia menatap raksa dengan tajam, lalu berkata, "Inilah dia, raja yang dibekukan oleh pengkhianatan. Kutukan ini berasal darinya." Raksa menatap makhluk raksasa itu dengan waspada. "Siapa dia?" Makhluk itu tertawa kecil. Suaranya terdengar seperti angin yang menggigil di tengah badai. Ia adalah raja dari desa ini, penguasa yang pernah memimpin dengan kebijaksanaan, tetapi juga dengan tangan yang kejam. Ia mengorbankan rakyatnya untuk mempertahankan kekuasaannya, hingga akhirnya mereka memberontak. Namun, sebelum ia bisa dikalahkan, ia mengutuk desa ini agar tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri, agar semuanya membeku bersamanya, selamanya. Raksa merasakan jantungnya berdegup kencang. Jika kutukan ini berasal dari seorang raja yang mengorbankan rakyatnya, maka satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menemukan cara untuk mengakhiri kehendaknya yang masih mengikat desa ini. Namun, bagaimana caranya? Apakah ia harus mengalahkan makhluk itu? Ataukah ada cara lain untuk menghentikan kutukan yang telah berakar begitu dalam di tempat ini? Makhluk raksasa itu menggeram. Suaranya mengguncang tanah di bawahnya. Es yang menutup tubuhnya mulai pecah, mengungkap kulitnya yang kehitaman seperti batu yang telah terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, angin badai yang lebih besar mulai berputar di sekeliling mereka. Raksa mengerti bahwa ini bukan hanya ujian biasa. Ini adalah puncak dari kutukan yang telah lama menghantui desa ini. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya sebelum ia sendiri menjadi bagian dari desa yang membeku selamanya. Raksa berdiri tegap di tengah badai es yang semakin menggila. Tubuh raksasa yang perlahan terbebas dari lapisan esnya mengeluarkan suara geraman mengerikan, seolah amarah yang telah terkubur selama berabad-abad kini bangkit kembali. Kabut yang menyelimuti desa semakin pekat, dan siluet sosok-sosok beku yang sebelumnya diam kini tampak bergerak, meskipun tubuh mereka masih terperangkap dalam es. Raksa merasakan hawa dingin yang menjalar hingga ke sumsum tulangnya, tetapi ia tetap bertahan. Ia tahu bahwa kebenaran hampir terungkap, dan satu langkah lagi dapat membawanya kepada jawaban yang ia cari. Namun, di balik itu, ia juga menyadari bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengintai. Ia harus berhati-hati dalam setiap tindakan yang diambil. Makhluk raksasa itu mengangkat salah satu tangannya, dan dalam sekejap, es di sekelilingnya meledak, menciptakan retakan besar yang menjalar ke seluruh desa. Tanah di bawah kaki raksa bergetar, dan dari dalam retakan itu, cahaya kehijauan mulai bersinar, berpendar dengan kekuatan magis yang menakutkan. Raksa menyipitkan matanya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Apa yang kau lihat sekarang adalah inti dari kutukan ini." Suara dalam yang dingin terdengar di telinganya. Ia menoleh dan melihat makhluk yang sebelumnya berbicara kepadanya kini berdiri lebih dekat.
Matanya bersinar seperti bara api di tengah kegelapan. Di bawah desa ini, terdapat sebuah altar kuno, tempat di mana pengorbanan terakhir dilakukan. Raja itu tidak hanya mengorbankan rakyatnya, tetapi juga jiwanya sendiri agar ia tidak pernah benar-benar mati. Raksa tersentak. Jika benar apa yang dikatakan makhluk ini, maka kutukan ini bukan hanya sekadar dendam, tetapi juga ikatan gaib yang menjaga sang raja tetap hidup dalam wujud yang membeku. Itu berarti, selama es masih menyelimuti desa ini, selama altar di bawah tanah masih berdiri, raja itu akan terus bangkit, dan kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari dalam kabut, lebih lemah namun jelas berisi kesedihan yang mendalam. Raksa menoleh ke sekelilingnya dan menyadari bahwa suara itu berasal dari sosok-sosok beku yang mulai bergerak. Mata mereka yang sebelumnya kosong kini menyala dengan cahaya redup, dan suara mereka bersatu dalam bisikan lirih yang meratap. Kami terperangkap di sini karena dosa yang tidak kami lakukan, karena penguasa yang mengingkari janjinya. Raksa merasakan tengkuknya merinding. Rakyat desa ini bukan hanya korban, tetapi juga saksi dari kejatuhan penguasa mereka. Namun, jika mereka masih bisa berbicara, jika kesadaran mereka masih ada meskipun tubuh mereka membeku, itu berarti ada sesuatu yang masih mengikat mereka di dunia ini. Makhluk itu menatap Raksa dengan tajam. Jika kau ingin mengakhiri ini, kau harus pergi ke altar di bawah desa dan menghancurkan segelnya. Raksa mengepalkan tangannya. Ia sudah jauh melangkah, dan kini hanya ada satu jalan yang harus ia tempuh. Namun, ia sadar bahwa apa yang menunggunya di bawah sana mungkin lebih berbahaya daripada apapun yang telah ia hadapi sejauh ini. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke arah retakan besar di tanah, bersiap untuk memasuki kegelapan yang menyimpan rahasia kuno di bawah desa yang membeku ini. Raksa turun perlahan ke dalam retakan yang menganga di tanah. Dinding-dinding es di sekelilingnya tampak memancarkan cahaya kehijauan yang suram, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Udara di dalam lorong bawah tanah ini lebih berat, lebih dingin, tetapi juga dipenuhi dengan bisikan-bisikan halus yang datang dari segala arah. Ia melangkah lebih dalam, melewati bebatuan yang tertutup lapisan es. Setiap langkahnya bergema di lorong sempit itu, membuatnya semakin waspada terhadap apa yang mungkin menunggunya di ujung jalan. Jantungnya berdetak kencang saat ia melihat sebuah gerbang batu besar di depan. Ukiran-ukiran kuno memenuhi permukaannya, menampilkan gambaran seorang raja yang duduk di atas tahta dengan tangan terangkat, dikelilingi oleh rakyatnya yang bersujud. Raksa mengusap permukaan batu itu, merasakan aura magis yang masih tersisa di sana. Ia menyadari bahwa ini adalah pengingat akan masa lalu, saat raja itu masih berkuasa dan rakyatnya masih tunduk padanya. Namun, di bagian bawah ukiran itu, ada gambaran lain yang lebih mengerikan. Gambar rakyat yang berteriak dalam kesakitan, dengan tangan mereka terulur ke atas, sementara sang raja tetap duduk di tahtanya tanpa ekspresi. Ia menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu gerbang itu dengan sekuat tenaga. Pintu itu bergetar sebelum perlahan terbuka, mengungkap ruangan luas yang dipenuhi dengan cahaya kehijauan yang berpendar dari altar di tengahnya. Altar itu terbuat dari batu hitam yang tampak berdenyut seperti jantung yang masih hidup, dan di atasnya, sebuah pedang tua tertancap, memancarkan aura dingin yang menusuk. Raksa melangkah mendekat, tetapi sebelum ia bisa menyentuh pedang itu, suara berat menggema di seluruh ruangan. Siapa yang berani mengganggu tempat peristirahatan Raja Agung? Raksa menoleh dan melihat sesosok bayangan tinggi yang muncul dari kegelapan di belakang altar. Mata makhluk itu bersinar merah, dan tubuhnya yang berbalut jubah hitam tampak melayang di udara. Ia bukan manusia, ia adalah penjaga kutukan ini. Jika kau mencabut pedang itu, kau akan membangunkan amarah yang tidak bisa kau hentikan. Suara itu memperingatkan. Pergilah, sebelum kau menjadi bagian dari kutukan ini selamanya. Raksa menatap lurus ke arah makhluk itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jika ia tidak menghancurkan altar ini, maka kutukan ini akan terus berlanjut, dan desa ini akan tetap membeku dalam penderitaan. Dengan tekad bulat, ia mengulurkan tangannya ke pedang itu dan menggenggam gagangnya dengan erat. Begitu ia mencabutnya dari altar, ruangan itu berguncang hebat, dan suara jeritan panjang menggema di seluruh bawah tanah. Sesuatu yang besar telah terbangun. Dari balik bayangan, muncul sosok yang selama ini dikurung oleh kutukan. Raja yang membeku kini bangkit kembali. Matanya yang menyala penuh dengan kebencian.
Kutukan yang selama ini menyelimuti desa akan mencapai puncaknya, dan Raksa harus bersiap menghadapi pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib tempat ini. Gema suara jeritan yang panjang mengguncang seluruh ruangan bawah tanah. Raksa menatap sosok yang perlahan muncul dari balik bayangan. Tubuhnya tinggi menjulang dengan mata yang bersinar merah, penuh dengan kebencian yang telah lama terpendam. Itu bukan lagi sekadar bayangan atau ilusi dari masa lalu. Itu adalah raja yang selama ini dikutuk dalam es, kini bangkit kembali dengan amarah yang tak terbendung. Sang raja mengenakan jubah hitam dengan corak keemasan yang telah memudar, dan mahkota di kepalanya tampak retak, seolah menandakan kejatuhan kekuasaannya yang dulu megah. Di tangannya, ia memegang tongkat panjang yang ujungnya berbentuk seperti kepala naga, mengeluarkan cahaya kehijauan yang sama dengan altar tempat Raksa mencabut pedang tadi. Aura kegelapan menguar dari tubuhnya, memenuhi setiap sudut ruangan, membuat Raksa kesulitan bernapas. "Kau!" Suara sang raja bergema, dalam dan penuh dendam. "Berani mencampuri urusan yang tidak kau pahami. Kau mencabut pedang itu dari altar, dan kini kau telah membangunkan aku dari tidur panjangku." Raksa menggenggam erat pedang di tangannya, merasakan energi dingin yang merambat ke dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati, karena meskipun ia telah menguasai pedang ini, kekuatan sang raja mungkin jauh lebih besar daripada yang ia duga. Ia mempersiapkan diri untuk bertarung, tetapi sang raja hanya berdiri diam, menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan menusuk. "Apakah kau berpikir kau bisa mengalahkanku?" tanya sang raja, suaranya penuh ejekan. "Aku telah melihat generasi demi generasi berusaha menghancurkan kutukan ini, dan mereka semua gagal. Mereka semua berakhir menjadi bagian dari es yang membekukan desa ini." Raksa tidak membiarkan kata-kata itu menggoyahkan tekadnya. Ia melangkah maju, menatap langsung ke mata sang raja. "Aku tidak seperti mereka," katanya tegas. "Aku tidak hanya datang untuk bertarung. Aku datang untuk mengakhiri penderitaan ini." Sang raja tertawa. Suara tawanya menggema seperti petir yang menggelegar di dalam gua. Mengakhiri penderitaan, ia mengulang kata-kata Raksa dengan nada mengejek. "Kau tidak mengerti apa-apa. Desa ini tidak hanya dikutuk karena kesalahanku, tetapi juga karena kesalahan mereka." Tiba-tiba, dari dinding-dinding ruangan, muncul bayangan-bayangan yang tampak seperti penduduk desa. Mereka terhuyung-huyung mendekat, mata mereka kosong, tetapi tubuh mereka tertutupi es yang terus mencair dan membeku kembali. Raksa mundur selangkah, menyadari bahwa mereka bukan lagi manusia, melainkan arwah yang terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak berujung. Sang raja mengangkat tongkatnya, dan dari lantai, muncul pusaran es yang berputar seperti angin topan. Ruangan itu berubah menjadi medan pertempuran yang berbahaya, di mana es dan bayangan bergerak seperti makhluk hidup yang ingin mencabik-cabik tubuh Raksa. Raksa tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka semua sekaligus. Ia harus menemukan kelemahan sang raja, sesuatu yang bisa menghentikan kekuatannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Ia mengamati sekeliling, mencari celah, tetapi yang ia lihat hanyalah kehancuran yang semakin dekat. Dalam sekejap, sang raja melesat ke arahnya, mengayunkan tongkatnya dengan kekuatan luar biasa. Raksa hanya memiliki satu pilihan, bertahan, atau jatuh dalam pertempuran yang mungkin menjadi akhir dari segalanya. Pukulan tongkat sang raja menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan gelombang es menyebar ke seluruh ruangan. Raksa melompat ke samping, menghindari serangan yang nyaris membekukan tubuhnya. Ia merasakan hawa dingin yang begitu menusuk hingga tulangnya terasa seperti retak. Tetapi ia tidak boleh berhenti sekarang. Dengan pedang yang kini berpendar dengan cahaya biru keperakan, Raksa berlari ke arah sang raja, mengayunkan senjatanya dengan penuh tenaga. Namun, sebelum pedangnya bisa mengenai tubuh sang raja, lapisan es tebal muncul di sekelilingnya, menjadi perisai yang mustahil ditembus. Raksa menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa serangan biasa tidak akan cukup untuk mengalahkan makhluk ini. Sang raja tertawa lagi. Kali ini lebih dingin dan penuh kepuasan. "Pedang itu tidak cukup kuat untuk menembus perlindunganku," katanya. "Kau mungkin memiliki keberanian, tetapi keberanian saja tidak akan cukup untuk menghancurkan kutukan ini." Raksa teringat akan kata-kata makhluk penjaga yang ia temui sebelumnya. Kutukan ini berasal dari altar di bawah desa, dan selama energi dari altar itu masih ada, sang raja tidak akan bisa dikalahkan. Ia harus menghancurkan sumber kekuatan sang raja, atau semuanya akan sia-sia. Dengan cepat,
Ia mengubah strategi. Alih-alih menyerang sang raja langsung, ia berlari menuju altar, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sebelum menghantamkan senjata itu ke batu hitam yang berdenyut. Suara retakan terdengar, dan cahaya kehijauan dari altar itu mulai bergetar, seolah melawan kehancuran yang akan datang. Sang raja berteriak marah. Matanya semakin membara. Tidak! Ia meraung, melesat dengan kecepatan yang luar biasa, berusaha menghentikan raksa sebelum ia bisa menyelesaikan tugasnya. Tetapi raksa tidak mundur. Dengan satu tebasan terakhir, ia menghancurkan altar itu sepenuhnya. Batu hitam itu meledak dalam cahaya terang yang menyilaukan, dan dalam sekejap, seluruh ruangan mulai runtuh. Sang raja berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai retak, berubah menjadi es yang semakin lama semakin rapuh. Ia mencoba melawan, tetapi tanpa energi dari altar, kekuatannya melemah dengan cepat. Dalam hitungan detik, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan kutukan yang selama ini membelenggu desa akhirnya mulai menghilang. Raksa berlari keluar dari reruntuhan, napasnya tersengal-sengal. Saat ia mencapai permukaan, ia melihat desa yang membeku kini perlahan mencair. Es yang menyelimuti rumah-rumah mulai retak dan runtuh, dan bayangan-bayangan yang sebelumnya berkelana tanpa arah kini menghilang, seolah mereka akhirnya terbebas dari penderitaan mereka. Langit yang tadinya kelam kini mulai berubah. Matahari yang telah lama menghilang akhirnya muncul kembali, menyinari desa yang kini telah bebas dari kutukan yang mengerikan. Raksa berdiri di tengah-tengah desa yang kini mulai kembali bernyawa, tubuhnya penuh luka, tetapi hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Ia telah mengakhiri kutukan itu. Ia telah membawa cahaya kembali ke desa yang telah lama membeku.